Bahasan kita yang kedua adalah insulated needle atau jarum blok, lebih dikenal dengan jarum blok. Zaman dulu sebelum ada insulated needle, bila kita menggunakan jarum tanpa ada pembungkus di luarnya, maka arus yang masuk ke dalam jarum tersebut setelah keluar dari nerve stimulator, si arus itu akan menyebar rata seperti pada slide di sini. Dia akan menyebar rata ke seluruh area, dari mulai batang jarumnya sampai ke ujung jarumnya semua merata. Maka dari itu kita tidak dapat melokalisasi atau kita dapat mengidentifikasi nerve itu berada di letaknya ada di pinggir jarum, ada di ujung jarum, atau ada di sebelah kiri jarum, sebelah kanan jarum. Kita tidak bisa mengidentifikasi hal itu. Berbeda dengan stimulated atau maksud saya insulated needle, bahwa arus listrik hanya keluar dari ujung jarum saja, sehingga lebih presisi. Begitu kita melakukan penyuntikan, maka yang akan terlihat hanya ada yang ada di hadapan dari jarum tersebut. Insulated needle ini dihubungkan dengan syringe. Jadi dia ada dua hal, ada dua koneksi, yaitu satu koneksi untuk ke syringe dan satu lagi koneksi berupa kabel untuk masuk ke nerve stimulator. Ini perlu dirangkai dan memang Anda nanti diberitahu bagaimana cara merangkainya, akan tetapi sebetulnya di dalam perangkaian ini tidak mungkin Anda bisa tertukar antara katoda dengan anoda. Karena apa? Koneksinya juga sudah berbeda. Anda perlu melihat di sini juga bahwa insulated needle memiliki marka-marka kedalaman setiap sentimeter. Hari ini bisa Anda melihat sudah seberapa dalam Anda melakukan penyuntikan. Nah, di sini untuk menghubungkan dengan nerve stimulator ada dua kabel, yaitu satu kabel untuk menghubungkan ke pasien dan satu untuk menghubungkan ke jarum. Jadi ini dihubungkan dengan elektroda EKG seperti sini. Ini yang hitam berhubungan dengan jarum. Kita bisa lihat di sini bahwa kabel yang dihubungkan dengan EKG akan ditempelkan pada salah satu bagian dari tubuh pasien. Kabel yang hitam dihubungkan dengan kabel dari jarum insulated needle, dan syringe sudah terisi lokal anestetik. Anda lakukan pengisian dulu pada seluruh tabung atau seluruh selang dari insulated needle, sehingga Anda sudah mengisi semuanya full dengan lokal anestetik, tidak ada gelembung udara di dalamnya. Dan Anda perlu mengoperasikan dan perlu memperhatikan lampu di sini sebelum terkonek dengan pasien, maka dia akan berwarna merah. Dan Anda siap untuk melakukan penyuntikan dengan insulated needle pada pasien. Bagaimana cara memulainya? Anda bisa disarankan untuk mulai setting pada nerve stimulator Anda pada 1-2 mA, 0,1 milisecond, dan frekuensi 2 Hz. 0,1 alasannya kita ingin melihat motor response. 1-2 mA dalam keadaan jarak yang masih jauh kita bisa melihat misalnya sudah mulai dekat pada nerve, akan mulai terlihat motor response. Dan bila memang dekat dengan nerve juga tidak akan terjadi suatu stimulasi yang berlebihan. Ingat bahwa setiap kali Anda semakin mendekat, seperti tadi diterangkan, semakin dekat maka akan semakin terlihat si motor response. Anda mulai bisa mengecilkan si miliampernya. Setelah Anda makin dekat, Anda bisa kecilkan. Bila Anda masih bisa melihat motor response kurang dari 0,5 miliampere, berarti Anda sudah sangat dekat dengan nerve tersebut. Dan Anda yakinkan bahwa setelah Anda kecilkan kurang dari 0,2 miliampere, diharapkan tidak ada motor respons sama sekali. Berarti apa? Ujung jarum Anda betul-betul sudah hampir menempel pada nerve. Ini adalah suatu site atau adalah tempat yang baik untuk kita menginjekkan lokal anestetik. Jangan lupa aspirasi dulu. Setelah itu Anda masukkan 0,5 sampai 1 cc lokal anestetik. Diharapkan setelah Anda memasukkan 0,5 sampai 1 cc, itu si motor responsnya bakalan hilang. Ini disebut Sraj test. Hati-hati dengan tanda-tanda dari intraneural injection. Setelah Anda melakukan penyuntikan dengan nerve stimulator, Anda terlihat motor response. Anda kecilkan kurang dari 0,5 masih terlihat motor response. Anda kecilkan kurang dari 0,2 ternyata masih ada motor response. Ada kemungkinan itu intraneural. Atau ketika Anda memasukkan lokal anestetik, ternyata pasien mengeluh, aduh dok sakit waktu disuntikan lokal anestetik. Ada kemungkinan intraneural injection. Dan waktu disuntikan terasa berat.
waktu penyuntikannya. Saran, tarik sedikit mundur jarumnya sekitar 1 mm, dan kemudian Anda stimulasi lagi, yakinkan lagi bahwa dia sudah tidak intramural injection. Dapat dilihat pada layar kita sekarang ada salah satu contoh penggunaan nerve stimulator. Itu gunakan sewaktu melakukan penyuntikan di daerah popliteal untuk sciatic nerve block. Kita bisa melihat ada twitch yang cukup nyata, bisa terlihat oleh mata. Ini di set di 1 mA, kita bisa melihat ada twitch di daerah kaki, motor block, tanpa ada pasien mengeluh terasa nyetrum atau terasa sakit di daerah tersebut. Ini pada penyuntikan sciatic nerve menggunakan jarum 10, kita sudah turunkan miliampere sampai di 0,3 miliampere. Kita masih melihat sedikit nerve response atau ada motoric response dari sciatic nerve block stimulation. Ini adalah saat yang tepat ketika kita mau melakukan penyuntikan. Intinya akhir dari pertemuan kita hari ini, kita ambil kesimpulan bahwa nerve stimulator adalah alat untuk menghasilkan listrik, alat untuk menghasilkan suatu arus sehingga terjadi depolarisasi. Diharapkan kita bisa melihat suatu motor response atau ke sensory response. Kalau hanya ingin melihat motor response, maka kita akan mengecilkan millisecond. Kalau misalnya Anda ingin melihat sensory response, maka Anda akan memperbesar millisecondnya. Ingat lagi ada reobase, ingat lagi ada kronaksi. Untuk reobase adalah miliampere terkecil yang bisa menghasilkan suatu depolarisasi. Kronaksi adalah berhubungan dengan waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk terjadi suatu depolarisasi dengan 2 kali reobase. Hati-hati untuk masalah mengatur atau menghubungkan antara jarum dengan syringe, jarum dengan kabel-kabel dengan nerve stimulator. Itu perlu diperhatikan, akan tetapi tidak perlu khawatir karena hubungan kabel ini tidak bisa tertukar antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan setting awal agar tidak terlalu Anda memikirkan terlalu banyak hal? Anda bisa start di 2 atau 1 miliampere untuk start pertama dengan setting millisecond di 0,1 millisecond dan dengan frekuensi 2 Hz. Setelah Anda melihat suatu respon yang cukup baik, kemudian Anda mulai menurunkan si miliampernya, Anda turunkan sampai di bawah 0,5, dan Anda mengharapkan setelah lebih kecil dari 0,2 responnya hilang. Jadi di antara 0,2 sampai 0,5 miliampere, Anda lakukan aspirasi, Anda masukkan setengah sampai 1 cc untuk initial volume, Anda setengah sampai 1 cc lokal anesthetic. Setelah dimasukkan setengah sampai 1 cc, diharapkan motor respons itu akan hilang. Kemudian Anda tinggal memberikan pemberian sisa dari lokal anesthetic itu. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa bahwa untuk peripheral nerve block ini memang butuh waktu untuk bisa Anda terus. Jangan putus asa. Ini merupakan satu teknik yang memang membutuhkan waktu untuk menguasainya. Demikian presentasi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.